Kota Jakarta baru berulang tahun dan telah berusia 498 tahun. Tetapi nyatanya pemerintah Provinsi Jakarta masih memiliki segudang PR yang harus dikerjakan. Salah satunya langkah konkret dalam mewujudkan hak konsumen transportasi umum ramah bagi disabilitas. Dan tentunya ini agar sejalan dengan tema ulang tahun Jakarta, Kota Global dan Berbudaya. Lantas apa saja yang harus segera diwujudkan Pemprov Jakarta? Kayak orang mau naik kereta, nggak ada tuh sarana untuk kursi roda. Kan sekarang masih banyak yang pakai tangga, terus kurang liftnya ya. Itu memang harus diperbaiki, jadi ditambah. Transportasi umum saat ini masih menjadi pilihan masyarakat untuk mobilitas sehari-hari, untuk bekerja maupun urusan pribadi dari masyarakat masing-masing. Namun saat ini masih banyak transportasi umum yang belum ramah kaum disabilitas, sehingga masih banyak kaum disabilitas yang tidak bisa ataupun kesulitan untuk menaiki transportasi umum. Lantas bagaimana masalah ini bisa teratasi? Kita bahas di Garis Batas. Kali ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat sorotan soal transportasi umum yang kurang ramah bagi disabilitas. Kritikan datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Bagi YLKI, Pemprov DKI Jakarta harus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang adil dan setara bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam akses ke layanan publik. Apalagi tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang perlindungan hak disabilitas. Pagi tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta, menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Kami berkomitmen mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen. Pelayanan transportasi publik memang YLKI menyoroti bahwa beberapa transportasi publik di Jakarta itu memang belum ramah terhadap yang universal ya untuk penyandang disabilitas. Karena beberapa hal. Yang pertama itu ada di infrastruktur fisiknya. Jadi infrastruktur fisik ini juga menyangkut terkait dengan halnya ruang tunggu ataupun halte yang sekiranya dalam hal ini belum memiliki akses jalan yang rata dan juga belum aman bagi pengguna kursi roda atau tongkat ya. Dan juga terkait dengan infrastruktur lainnya ada lift atau eskalator yang seringkali di beberapa tempat fasilitas publik itu, terutama di transportasi publik itu belum ada, ataupun ketika memang ada, memang lebih banyak atau lebih sering untuk mati gitu ya. Jadi penggunaan lift atau eskalator ini sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Dan juga sebenarnya di Jakarta pun masih minim adanya lift yang sekiranya memiliki suara, karena kan beberapa penyandang disabilitas itu juga ada keterbatasan terhadap penglihatan atau low vision. Jadi sekiranya perlu ada peningkatan secara infrastruktur bahwa lift itu juga harus memiliki suara. Dan juga ada braille ataupun sesuatu hal yang sekiranya informasinya itu bisa mudah untuk dipahami oleh penyandang disabilitas. Dan juga terkait dengan guidance dan juga informasi di papan publik itu belum sepenuhnya bisa untuk dipahami oleh seluruh penyandang disabilitas gitu ya. Dan juga yang kedua terkait dengan armada kendaraan. Armada kendaraan juga terkait hal ini, bus Transjakarta ataupun terkait dengan Jaklingko itu juga sebenarnya belum dilengkapi dengan adanya area parkir kursi roda atau tombol darurat, atau adanya
besi untuk ataupun papan yang sekiranya penyandang disabilitas itu juga bisa naik ke armada tersebut. Sampai saat ini pun saya belum pernah melihat penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda itu menggunakan transportasi umum gitu ya. Dan juga tinggi pintu masuk dan juga kursi prioritas juga sekiranya ini harus tetap dihormati, harus untuk prioritas untuk penyandang disabilitas ataupun dengan konsumen-konsumen tertentu gitu ya, yang lebih rentan ataupun seperti lansia atau ibu hamil gitu. Nah, yang ketiga terkait dengan pelatihan petugas. Pegabat transportasi melihat angkutan di Jakarta sudah baik untuk penyandang disabilitas. Meski demikian, masih ada yang harus diperbaiki. Angkutan umum untuk di Jakarta sebenarnya sudah jauh lebih baik ketimbang ada di daerah. Baik itu cakupan layanan maupun jaringan-jaringannya itu sudah mengcover untuk kota Jakarta sekitar 90% wilayahnya. Artinya orang yang bertempat tinggal atau berpenghuni di Jakarta ini tidak sulitlah untuk mendapatkan angkutan umum. Nah, berkaitan dengan disabilitas, ini bertahap sebenarnya sudah banyak yang diperbaiki. Integrasi antar moda juga berjalan, ya. Bahkan PT Transjakarta juga menyediakan kendaraan khusus bagi orang-orang yang memerlukannya untuk kepentingan tertentu, misalnya sakit dan sebagainya untuk kaum disabilitas. Nah, oleh sebab itu masih ada kekurangan, kemungkinan itu tetap harus diperbaiki. Tapi sekarang itu adalah bagian penting dari perencanaan angkutan umum untuk melihat kepentingan masyarakat disabilitas, karena itu sudah masuk dalam standar pelayanan minimum untuk perencanaan angkutan umum. Fasilitas seperti halte dan jembatan penyeberangan menjadi permasalahan yang tidak ramah akan penyandang disabilitas. Memang Transjakarta beberapa masih belum ada yang yang bisa orang kursi roda atau apa ya, itu memang harus diperbaiki ya. Jadi ditambah bis-bis yang memang bisa ramah lingkungan. Tapi kemudian sebenarnya secara komprehensif harus juga dari trotoarnya tuh, dari trotoar, kemudian dari jembatan penyeberangan, kemudian dari halte atau stasiunnya, yaitu memang harus dibuat ramah disabilitas ya. Yang sudah bagus sebenarnya justru yang kendaraan modern ya, MRT atau LRT itu sudah memang standarnya seperti itu. Yang belum justru yang kecil-kecil ya, termasuk Transjakarta dan mini trans ya, mikro trans dan seterusnya itu memang masih belum. Ya kita arahnya itu juga akan diperbaiki. Tentunya warga pun menaruh harapan keadilan bagi penyandang disabilitas untuk bisa nyaman menggunakan transportasi umum. Yang memang saya ngelihat sehari-hari. Contoh, kayak orang mau naik kereta, itu pun antara ini nggak ada tuh sarana untuk seperti kayak sarana kursi roda, ya kan. Nah di sini banyak sekali. Nah makanya saya menghimbau kepada pemerintah supaya disabilitas ini untuk kaum katakanlah cacat ya harus dipedulikan supaya mereka pun juga nikmat lancar menjalankan mereka menaikkan kendaraan tersebut. Ya mungkin aksesnya kali ya. Yang pertama aksesnya dulu biar memudahkan, apalagi yang pakai kursi roda kan sekarang masih banyak yang pakai tangga, terus kurang liftnya ya. Mungkin itu sih yang harus diperbaiki. Tim TV One mengabarkan.